Halo guys, balik lagi di Jejak Tokoh. Beberapa hari ini banyak banget yang kirim pesan ke admin. Katanya, buat dong video tentang prestasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya udah, akhirnya admin coba telusuri. Dicari di berita nasional, situs resmi sampai laporan kegiatan kenegaraan. Tapi setelah dicek satu persatu, ternyata belum ada data konkret soal prestasi Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang muncul justru hasil survei. Dari Poltreking Indonesia disebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Gibran ada di angka 71,4%. Nice. Alasannya, karena Gibran dinilai muda, energik, dan dekat dengan rakyat. Wow, angka yang sangat besar. Sekarang kita masuk pada tingkat kepuasan kepada kinerja Wakil Presiden Pak Gibran sebesar 71,4%, gabungan antara sangat puas dan cukup puas, yaitu 71,4% pemilih atau rakyat Indonesia dalam sampel yang kami ambil sebesar 71,4% menyatakan puas. Kemudian 25. Tapi tidak sedikit yang meragukannya. Salah satunya pengamat politik Rocky Gerung. Dia bilang, bagaimana bisa ada prestasi wakil presiden kalau belum ada satupun keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa ia bekerja. Menurutnya, lembaga survei bisa saja dibayar untuk menjaga citra politik seseorang agar tetap positif di mata publik. Jadi kalau Pak Gibran didempetkan pada Pak Prabowo, lalu dianggap bahwa itu juga prestasi Pak Gibran di dalam evaluasi 1 tahun, tentu orang menganggap it is too good to be true, itu terlalu mengada-ada artinya. Dan kita mulai membaca bagaimana sebetulnya sejumlah lembaga survei dengan mudah kita tebak sudah digaji untuk merawat eksistensi politik Pak Wapres Gibran. Gibran akan terus dipus elektabilitasnya setinggi langit. Tapi kita percaya bahwa itu susah dipercaya kan kondisinya di situ. Jadi percuma sebenarnya lembaga survei itu mulai melakukan kampanye dari sekarang untuk merawat Gibran sehingga elektabilitasnya naik terus. Masalahnya mampu nggak lembaga survei menandingi opini netizen yang kadang-kala bahkan bisa membatalkan kebijakan parlemen. Opini netizen bahkan bisa membatalkan maksud-maksud politis dari presiden. Netizen sekarang berada di atas presiden dari segi opini itu. Jadi pertandingan opini itu terbaca pada upaya untuk menyogok lembaga survei sehingga terpengaruh dengan statistik yang menunjukkan keunggulan Gibran sebagai pemimpin yang sama sekali mungkin bilang gile aja. Dan dari situ muncul pertanyaan baru guys. Kalau sebagai wakil presiden belum ada prestasi yang bisa ditunjukkan, lalu prestasi apa yang bisa dibanggakan? Nah, Jejak Tokoh akhirnya mundur ke belakang, ke masa saat Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dan ternyata, disitulah datanya banyak banget. Selama memimpin Solo dari 2021 sampai 2024, Gibran berhasil membawa kotanya menerima 24 penghargaan besar, baik nasional maupun internasional. 1. Kota Toleran Terbaik 2024 dari Visions of Peace Initiative. 2. Kota Percontohan Anti Korupsi 2024 dari KPK. 3. Tuan Rumah Piala AFF U16 2024. 4. Tuan Rumah Konferensi SEA-PAVA 2024. 5. Tuan Rumah Final Piala Dunia U17 2023. 6. Innovative Government Award 2023, kategori Kota Sangat Inovatif. 7. Adipura 2023, kategori Kota Besar. 8. Universal Health Coverage 2023 dari Kemenko PMK. 9. Digital Government Award 2023 dari Kemenpan RB. 10. Kota Berkinerja Terbaik peringkat 3 nasional 2023 dari Kemendagri. 11. Opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-13 kalinya dari BPK Jawa Tengah. 12. Parahita Eka Praya 2023 kategori utama. 13. Badan Publik Informatif 2023 dengan nilai terbaik di Jawa Tengah. 14. Manggala Karya Kencana 2023 dari BKKBN. 15. Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah 2022 kategori pasar.
16. Kota terbaik I dalam digitalisasi daerah TP2D wilayah Jawa Bali 2022. 17. Kota layak anak 2022 kategori utama. 18. Badan Publik Informatif 2021 dengan nilai terbaik di Jawa Tengah. 19. Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 kategori kota terbaik 2. 20. Wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. 21. Juara umum Indeks Daya Saing Daerah 2021. 22. Daerah terbaik dalam elektronifikasi transaksi pemerintah 2021. 23. Parahita Eka Praya 2021 kategori Madya. Dan 24. Pengakuan nasional sebagai kota pelopor digitalisasi pemerintahan dari 2021 sampai 2023. Kalau dilihat sekilas, luar biasa banget guys. Tapi menariknya, hampir semua penghargaan itu diberikan oleh lembaga dan kementerian yang waktu itu berada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, yang gak lain adalah ayah Gibran sendiri. Artinya, rata-rata yang memberikan penghargaan adalah para menteri, dan semua menteri adalah pembantu presiden. Secara sistem, Solo waktu itu ada dalam perhatian khusus pemerintah pusat. Nah, sekarang Gibran udah naik level, jadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Dan disinilah tantangan barunya dimulai. Banyak orang mulai meragukan kapabilitasnya, bukan karena umurnya yang muda, tapi karena gestur dan ucapannya di lapangan. Beberapa kali Gibran terekam saat melakukan kunjungan ke daerah, tapi momen-momennya justru bikin publik heran. Ada kunjungan ke Sulawesi Tengah, di mana masyarakat berharap ada dialog terbuka soal harga bahan pokok dan bantuan sosial. Tapi acara berakhir tanpa tanya jawab. Di Kalimantan Selatan, Gibran datang dalam acara penanaman pohon bersama pejabat daerah, namun interaksi langsung dengan warga nyaris tidak ada. Bahkan dalam beberapa kesempatan, saat wartawan menanyakan isu ekonomi atau program sosial, jawaban Gibran terdengar singkat dan kaku, seolah belum menguasai materinya. Dari situ banyak yang bilang, Wapres muda ini masih terlihat canggung dalam peran barunya. Dan jujur aja, tekanan politik di level nasional memang gak ringan. Semua mata tertuju padanya, setiap gerak langkah selalu dibandingkan dengan sosok ayahnya. Tapi di balik semua itu, Gibran tetap punya peluang besar. Ia muda, dekat dengan generasi milenial dan Gen Z, punya cara komunikasi yang cepat dan khas era digital. Kalau ia bisa memanfaatkan semua itu untuk membangun kinerja nyata, maka bukan gak mungkin Gibran bisa membuktikan bahwa semua kritik dan cacian itu salah. Banyak orang menghina, banyak yang mencibir, tapi kalau Gibran berhasil menciptakan program yang langsung dirasakan masyarakat, semua kata-kata miring itu akan tenggelam dengan sendirinya. Dan mungkin di masa depan, Gibran bisa muncul bukan sebagai anak Jokowi, tapi sebagai tokoh politik muda yang berhasil menulis namanya sendiri di sejarah Indonesia. Karena, seperti kata pepatah, pemimpin besar tidak lahir dari pujian, tapi dari seberapa kuat dia bertahan di tengah keraguan. Sekarang, semua tergantung pada Gibran. Apakah ia akan jadi simbol politik yang cepat redup, atau pemimpin muda yang benar-benar mampu berdiri di atas prestasinya sendiri? Waktu akan menjawab, dan kita semua akan terus mencatat setiap langkah dan kebijakannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Apakah Gibran bisa membuktikan diri, atau justru terus dibayang-bayangi nama besar ayahnya? Jangan lupa klik like kalau kamu suka pembahasannya, share biar makin banyak yang tahu, dan pastikan kamu subscribe channel Jejak Tokoh sekarang juga. Karena di sini, setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita meninggalkan jejak.